Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, untuk bagian yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri dan dilanjutkan oleh teman saya Naomi Kese. Dia akan menjelaskan di bagian ketiga tentang perusahaan kedua dan perusahaan ketiga. Dan dilanjutkan lagi dengan teman saya Tara Teddy, dia akan menjelaskan di bagian perusahaan yang keempat, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Octaviana. Kita langsung saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai proses bisnis pada kelima perusahaan. Nah, di sini kita tahu bahwa SCM adalah sebuah pendekatan untuk integritas yang efisien antara pemasok, pabrik, pusat distribusi, wholesaler, pengecer, dan konsumen akhir, di mana produk yang diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat, dalam rangka meminimalkan sistem biaya dan meningkatkan tingkat kepuasan pelayanan. Dalam konsep supply chain, pemasok merupakan salah satu bagian supply chain yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu pabrik. Nah, pabrik sebagai sistem yang menjalankan kegiatan produksi pastilah membutuhkan bahan baku yang tentunya didatangkan dari pemasok apabila pemasok kurang bertanggung jawab dan respon terhadap pemenuhan permintaan, maka akan menimbulkan masalah antara lain terjadinya stock out dan lamanya lead time. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki banyak alternatif pemasok harus diselektif dalam memilih dan mengevaluasi pemasok. Untuk mendapatkan pemasok yang selektif, diperlukan evaluasi terhadap pemasok yang baik dan objektif. Lanjut. Yang pertama adalah kita lanjut pembahasan studi kasus. Bagian A, analisis contoh perusahaan. Bagian perusahaan yang pertama, perusahaan Nike. Nah, berbasis dari nama Dewi Yunani yang berarti kemenangan, Nike didirikan tahun 1964 ketika atlet sekaligus penguasa Oregon bernama Philip Knight menggagas impor sepatu lari dari Jepang untuk bersaing dengan merek Jerman seperti Adidas dan Puma yang kemudian mendominasi pasar Amerika Serikat. Keuntungannya adalah bahwa sepatu Jepang lebih murah karena tenaga kerja lebih murah di Jepang. Dia memulai menjual sepatu keliling dengan tujuan di stadion atletik, di mana penjualan secara pelan tapi pasti meningkat secara dramatis. Nah, pada tahun 1970-an, Nike dan perusahaan yang berkembangnya melihat awal revolusi jogging dan mulai memasarkan produk untuk pelari non-profesional juga. Ia lantas segera membuka pasar yang lebih luas dan mengubah image sepatu lari menjadi sepatu fashion dan menarik semua orang dari anak-anak sampai dewasa untuk memakainya. Nah, pada tahun 1979 Nike telah menguasai setengah pasar di Amerika Serikat dan dengan pendapatan mencapai 149 juta pada pertengahan tahun 1980-an. Posisi perusahaan tampaknya tak tergoyahkan, namun secara mendadak muncul serangan dari pihak saingan yaitu Reebok. Tapi pada tahun 1990 Nike kembali memimpin perusahaan, terutama karena pengenalan dari sepatu Air Jordan yang didukung dan dipromosikan oleh bintang basket Michael Jordan. Oke, kita lanjut.
pengembangan produk. Nah, Nike membidik target pasar yang sangat luas, menargetkan produknya dapat dinikmati untuk semua kelas ekonomi, baik kelas menengah, kelas atas, bahkan hingga kelas yang terendah. Nike memiliki pola selektif segmen, yaitu dengan memilih segmen pasar yang benar-benar potensial. Nike memiliki berbagai variasi kendaraan yang sesuai dengan kemampuan konsumen. Nah, strategi ini dilakukan karena melihat daya beli dari pembeli yang cukup tinggi setiap tingkatan ekonomi, sehingga perusahaan berani mengambil keputusan untuk menyediakan kendaraan dengan berbagai macam variasi. Nike memulai sebuah konsep baru untuk menyediakan pelanggan dengan produk baru dan inovatif. Sebagai contoh, panjang dan lebar masing-masing sepatu disesuaikan dengan kaki para pelanggan. Nah, selain itu, pelanggan dapat memilih dari berbagai macam pilihan desain seperti warna dan bordir. Ini menyediakan pelanggan dengan dimensi baru fleksibilitas. Nah, sepatu buatan tangan selalu dipasang ke kaki pelanggan. Layanan baru Nike juga sesuai dengan sepatu untuk kaki pelanggan, serta menghasilkan sepatu di fasilitas produksi massal. Oleh karena itu, harga sebuah sepatu Nike secara signifikan lebih rendah dari sepatu buatan tangan. Pengadaan. Nah, untuk pengadaan di sini ada pemasok benang, pemasok karet, pemasok kain, dan pemasok busa. Perencanaan dan pengendalian. Nah, tujuannya untuk membuat model kertas atau sebagai lawan komputer berdasarkan model virtual seperti yang dijelaskan di dalam tadi. Untuk mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi tanpa kehilangan fokus pelanggan, pabrik model menetapkan frame untuk bagaimana pabrik dan sistem manufaktur harus dirancang pada dua tingkat, mikro dan mikro pabrik. Sebuah mikro pabrik adalah produksi didefinisikan dengan baik proses melibatkan tata letak. Barulah produk dan volume, organisasi, dan struktur pemasok. Yang berikut adalah pengiriman atau distribusi. Salah satu strategi bisnis mereka mencapai tujuan tersebut adalah dengan mendompleng nama besar brand-brand lainnya. Mungkin lebih tepatnya bukan mendompleng, tapi berkolaborasi. Misalnya bekerja sama memproduksi sepatu emas untuk hadiah atlet lari dalam ajang tersebut. Di Olimpiade Rio 2016, Nike juga turun mensponsori bagian tim dan atlet untuk mengenakan produk mereka. Inilah strategi mereka untuk merayup banyak pembeli. Bayangkan saja berapa banyak orang dari seluruh dunia untuk menonton Olimpiade tersebut. Nah, itulah 6 strategi bisnis yang dilakukan oleh Nike. Cuma modal 16 jutaan. Kini mereka sudah masuk ke dalam deretan brand olahraga paling bernilai di dunia dan pengiriman produknya melalui kapal dan pesawat. Nah, ini merupakan contoh gambaran dari rantai pasok Nike. Nah, di sini bisa dilihat. Ini bisa dilihat. Oke, kita lanjut. Nah, untuk strateginya, Nike menawarkan produk dengan kualitas premium namun harga terjangkau sehingga customer memperoleh keuntungan dibandingkan membeli produk dengan kualitas sama dengan harga yang lebih mahal. Yang berikut adalah target pasar yang difokuskan Nike dari kalangan atlet dan artis. Yang berikut desain Nike yang tidak habis dimakan zaman. Nike mendesain produk-produk mereka dengan desain klasik dan modern sehingga cocok dipakai oleh siapapun dan kapan saja. Oke, untuk perusahaan kedua, ketiga, dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perusahaan distro. Berkembangnya distro di Indonesia dan mengetahui unsur-unsur apa saja yang diperlukan dalam membangun usaha ini sudah menjadi pengetahuan umum. Bahkan keunggulan desain dan kualitas produk merupakan unsur utama yang sangat menentukan daya saing suatu produk manufaktur di era perdagangan global dewasa ini. Tanpa dikuasainya kedua unsur itu, maka dapat dipastikan suatu produk manufaktur akan sulit bersaing di pasar, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Keunggulan kreativitas, inovasi di bidang desain dan kualitas produk sangat dimungkinkan karena kebanyakan para pengusaha muda itu umumnya memiliki latar belakang pendidikan bidang seni dan desain. Kreativitas merupakan suatu topik yang relevan tidak hanya bagi wirausaha yang baru memulai, tetapi juga bagi bisnis dan kegiatan bisnis pada umumnya. Konsep usaha yang dijalankan adalah pakaian jadi baju kaos, jaket, dan celana, topi, sepatu, tas, dompet, dan ikat pinggang. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambahkan beberapa barang yang tidak dimiliki pesaing lain, sehingga dapat memberikan nilai lebih di mata para konsumen. Sehingga jangkauan pasar semakin luas dan tingkat loyalitas konsumen pun setiap harinya kian meningkat. Pengadaan ada bahan kardet, bahan cotton combat, bahan haigat, bahan polyester, bahan veteran cotton, bahan viscose cotton. Perencanaan dan pengendalian. Dengan semakin berkembangnya dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion, maka kami berinisiatif untuk membuka suatu usaha distro yang up to date dan mengerti akan kebutuhan masyarakat. Usaha distro ini terdiri atas keinginan yang memiliki hobi dan kegemaran yang sama dalam bidang kewirausahaan. Pengiriman atau distribusi, pengiriman produknya melalui kapal dan pesawat. Distribusi yang dilakukan perusahaan yaitu distribusi intensif, diusahakan sebanyak mungkin agar dapat menjual produk sebanyak-banyaknya dan lebih mendekati konsumen, sehingga lebih mudah dalam penjualannya dalam menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Strategi rantai pasok pada perusahaan distro di sini menjaga popularitas merek bisnis distro yang semakin mendunia, distro di era milenium sampai sekarang. Yang berikut perusahaan Coca-Cola. Adapun latar belakangnya di sini, hampir seluruh lapisan masyarakat dunia pernah mengonsumsi minuman bersoda, minuman ringan atau soft drink. Berbagai produk minuman berkarbonasi telah diproduksi dan dipasarkan seluruh belahan dunia ini. Produk-produknya seperti Pepsi, Coca-Cola, Sprite, Fanta, root beer, Sunkist, dry ginger ale. Mereka adalah produk-produk global yang telah meramaikan peta persaingan dunia untuk kategori minuman ringan atau soft drink sejak lama. Dengan berbagai strategi pemasaran dijalankan oleh masing-masing perusahaan, produk-produk tersebut hingga saat ini mampu bertahan menghadapi persaingan harga, distribusi, maupun hadirnya produk-produk baru dengan promosi yang gencar serta rela mengeluarkan biaya besar untuk mendanai promosinya dengan mendapatkan posisi pasar. Akan tetapi dominasi pasar minuman berkarbonasi dunia sejak puluhan tahun yang lalu telah dikuasai oleh produk global dengan nama besar yaitu Coca-Cola. Data Top Brand Index 2013 untuk kategori minuman bersoda, Coca-Cola telah berhasil menjadi target leader dengan market share yaitu sebesar 32,9%. Pada posisi kedua ditempati oleh Fanta dengan market share 31,5%, sedangkan Sprite sebanyak 19,3%.
Pengembangan produk pada perusahaan Coca-Cola di sini menambah varian-varian minuman baru supaya menarik pelanggan baru dan memberi opsi kepada konsumen yang menginginkan rasa baru. Yang berikut memberikan minuman soft drink yang syarat akan kesehatan, menghilangkan isu kalau minuman bersoda tidak baik bagi kesehatan. Meskipun sudah menjadi market leader PT Coca-Cola, harus tetap memberikan inovasi-inovasi yang bagus supaya tidak kehilangan pangsa pasarnya. Pengadaan ada pemasok gula, pemasok air, pemasok kaca, pemasok aluminium. Perencanaan dan pengendalian saat ini pangsa pasar Coca-Cola di Indonesia sebesar 40% dari seluruh pangsa sparkling tea dan jus. Coca-Cola menargetkan pertumbuhan penjualan tersebut. Setelah mengamati pertumbuhan konsumen, minuman ringan yang semakin meningkat, pertumbuhan volume konsumen kelas menengah diperkirakan naik 9% per tahun. Pengiriman atau distribusi, pengiriman produknya ini melalui kapal dan pesawat. Gambar rantai pasok perusahaan Coca-Cola yang berikut. Strategi rantai pasok perusahaan Coca-Cola menjaga popularitas merek bisnis Coca-Cola. Era bisnis Coca-Cola bersama Robert Woodruff. Lahirnya versi sehat Coca-Cola Diet Coke. Perusahaan Adidas. Latar belakang, Adidas juga dikenal sebagai Adidas, adalah sebuah perusahaan sepatu Jerman. Perusahaan ini dinamakan atas pendirinya, yaitu Adolf atau Adi Dassler, yang mulai memproduksi sepatu pada tahun 1920-an di Herzog Enors dekat Nuremberg. Ya, rancangan baju dan sepatu perusahaan ini biasanya termasuk 3 strip paralel dengan warna yang sama dan motif yang sama digunakan sebagai logo resmi Adidas. Adidas adalah perusahaan pakaian olahraga terbesar di Eropa dan kedua terbesar di dunia setelah Nike. Rudolf Dassler, adik-adik, mendirikan perusahaan saingan ya Puma pada Agustus 2005. Adidas mengakuisisi rivalnya Reebok dalam upaya memperketat persaingan dengan Nike. Selama 68 tahun lamanya grup Adidas telah menjadi bagian dari dunia olahraga di segala bidangnya dengan menawarkan sepatu, pakaian serta beragam aksesoris perlengkapan olahraga yang bernilai seni pada setiap produknya. Pengembangan produk, Adidas mendidik target pasar yang sangat luas, menargetkan produknya dapat dinikmati untuk semua kelas ekonomi, baik kelas menengah, kelas atas, bahkan hingga kelas yang terendah. Adidas memiliki pola selektif segmen, yaitu dengan memilih segmen pasar yang benar potensial. Adidas memiliki berbagai variasi kendaraan yang sesuai dengan kemampuan konsumen. Strategi ini dilakukan karena melihat daya beli pembeli yang cukup tinggi setiap tingkatan ekonomi, sehingga perusahaan berani mengambil keputusan untuk menyediakan kendaraan dengan berbagai macam variasi. Adidas memulai sebuah konsep baru untuk menyediakan pelanggan dengan produk baru di inovatif. Sebagai contoh, panjang dan lebar masing-masing sepatu disesuaikan dengan kaki pelanggan. Selain itu, pelanggan dapat memilih dari berbagai macam pilihan desain seperti warna dan bordir. Ini menyediakan pelanggan dengan dimensi baru, fleksibilitas. Ya, sepatu buatan tangan selalu dipasang ke kaki pelanggan. Layanan baru Adidas juga sesuai dengan sepatu untuk kaki pelanggan, serta menghasilkan sepatu di fasilitas produksi massal. Oleh karena itu, harga sepatu Adidas secara signifikan lebih rendah dari sepatu buatan tangan. Ya. Pengadaan, Adidas memulai sebuah konsep baru untuk menyediakan
pelanggan dengan produk baru dan inovatif. Sebagai contoh, panjang dan lebar masing-masing sepatu disesuaikan dengan kaki pelanggan. Selain itu, pelanggan dapat memilih dari berbagai macam pilihan desain seperti warna dan bordir. Ini menyediakan pelanggan dengan dimensi baru, fleksibilitas. Ya, sepatu buatan tangan selalu dipasang ke kaki pelanggan. Dan baru Adidas juga sesuai dengan sepatu untuk kaki pelanggan, serta menghasilkan sepatu di fasilitas produk massal. Oleh karena itu, harga sepatu Adidas secara signifikan lebih rendah dari sepatu buatan tangan. Perencanaan dan pengendalian. Model pabrik Adidas harus memberikan standar yang jelas dan pedoman untuk bagaimana setiap kategori keputusan harus dilakukan. Kategori keputusan dalam strategi operasional digunakan untuk memberikan bimbingan tentang bidang utama seperti fasilitas, kapasitas, proses teknologi, interaksi vertikal, manajemen mutu, organisasi, dan perencanaan dan pengendalian sistem. Tujuannya adalah untuk membuat model kertas ya atau sebagai lawan komputer berdasarkan model virtual seperti yang dijelaskan dalam ya, untuk mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi tanpa kehilangan fokus pelanggan. Pabrik model menetapkan frame untuk bagaimana pabrik dan sistem manufaktur harus dirancang pada dua tingkat, yaitu mikro dan makro pabrik. Sebuah mikropabrik adalah produksi didefinisikan dengan baik, proses melibatkan tata letak, bauran, produk dan volume, organisasi dan struktur pemasok. Ya, berikut pengiriman dan distribusi. Adidas melakukan beberapa strategi promosi yang cukup berpengaruh terhadap pemasaran produknya, yaitu menjadi sponsor utama kejuaraan sepak bola Piala Dunia serta Piala Eropa, dan pengiriman produknya melalui kapal dan pesawat. Ya, berikut di sini adalah bagannya. Perkebunan kapas mengirimkan bahan kapas ke pemasok benang. Ya, perkebunan karet memasukkan bahan ke pemasok karet. Ya, perkebunan kapas memasukkan pemasok ke pemasok benang. Kemudian sampai ke tangan konsumen, ya, masuk ke pabrik pengemasan sepatu, diolah, kemudian sampai ke konsumen. Kemudian yang terakhir di sini ada strategi rantai pasok perusahaan Adidas. Ya, yang pertama, Adidas menawarkan produk dengan kualitas premium namun harga terjangkau, sehingga customer memperoleh kekuatan dibandingkan membeli produk dengan kualitas sama dengan harga yang lebih mahal. Berikut target pasar yang difokuskan Adidas dari kalangan atlet dan artis. Yang ketiga, desain Adidas yang tidak habis dimakan zaman. Ya, Adidas mendesain produk-produk mereka dengan desain klasik sehingga cocok dipakai oleh siapapun dan kapan saja. Adidas memiliki standar untuk produknya, yaitu standar kualitas, teknologi dan inovatif terbaik. Adidas berusaha mempertahankan ciri klasik dan autentik pada produknya. Adidas menggunakan strategi untuk menjadi market leader dengan menekankan posisi dalam berkompetisi dengan kompetitor. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan biskuit kaleng. Pertama, latar belakang. Seperti yang telah kita ketahui bersama, negara Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang sangat kaya. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, harus diimbangi dengan pengelolaannya. Oleh karena itu, tidak heran jika Indonesia memiliki beragam perusahaan, di mana dalam setiap perusahaan memiliki daya saing yang cukup berpengaruh satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh perusahaan kue yaitu Kongguan. Kongguan Biskuit Faktoria Indonesia adalah perusahaan berskala nasional yang bergerak di bidang industri makanan, khususnya
produk biskuit, wafer, dan wafestik. Berdiri sejak tahun 1970, sudah lebih dari 4 dekade Kongguan telah menjadi pemimpin pasar dalam industri ini. Produk-produk yang telah dihasilkan selalu diminati pasar dalam negeri atau bahkan sudah menjadi sebuah keharusan menyantap biskuit Kongguan. Seperti diketahui, Kongguan Red atau telah lebih dikenal nama Kongguan Merah sudah lama menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat Indonesia sebagai makanan atau oleh-oleh khas Lebaran yang harus ada untuk disajikan kepada para saudara dan kerabat di hari raya. Yang berikut pengembangan produk menambahkan varian-varian rasa biskuit baru supaya menarik pelanggan baru dan memberi opsi kepada konsumen yang menginginkan rasa baru. Yang berikut ada pengadaan gula, pemasok susu bubuk, pemasok terigu, pemasok mentega, pemasok garam, pemasok margarin, pemasok kaleng, pemasok telur, pemasok kaleng. Yang berikut rencana atau pengendalian. Perencanaan dan pengendalian bagian ini bertugas untuk menciptakan koordinasi taktis maupun operasional sehingga kegiatan produksi, pengadaan material maupun pengiriman produk bisa dilakukan dengan efisien dan tepat waktu. Yang berikut perencanaan dan pengendalian koordinasi yang dilakukan tidak hanya dikenal tapi dalam supply chain, misalnya menentukan beberapa banyak produk akan diproduksi, informasi tentang data penjualan terakhir di tingkat retail serta beberapa banyak stok produk yang masih mereka miliki adalah penting bagi pabrik. Yang ketiga, perancangan dan pengendalian, bahkan retail dengan perusahaan saling koordinasi untuk menentukan rencana produksi jangka menengah atau pendek. Yang keempat, perencanaan dan pengendalian bagian ini bertugas untuk menciptakan koordinasi taktis maupun operasional sehingga kegiatan produksi, pengadaan material maupun pengiriman produk bisa dilakukan dengan efisien dan tepat waktu. Yang kelima, perancangan dan pengendalian koordinasi yang dilakukan tidak hanya internal tapi dalam supply chain, misalnya menentukan beberapa banyak produk akan diproduksi, informasi tentang data penjualan terakhir di tingkat retail serta beberapa banyak stok produksi yang masih mereka miliki adalah penting bagi pabrik. Yang keenam, perancangan dan pengendalian bahkan retail dengan perusahaan saing koordinasi untuk menentukan rencana produksi jangka menengah atau pendek. Pengiriman atau distribusi, yaitu pengiriman produk bisa melalui kapal dan pesawat. Ini adalah gambar rantai pasok perusahaan biskuit. Yang berikut strategi rantai pasok perusahaan biskuit kaleng. Ada biskuit kaleng menawarkan produk dengan kualitas bagus namun harga terjangkau sehingga customer memperoleh keuntungan dibandingkan memberi produk dengan kualitas sama dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, target pasar yang difokuskan. Biskuit kaleng adalah Hypermart dan Alfamart. Itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.